Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Menjumpai Anda kembali di Sahabat Matematika Channel. Menunda pekerjaan hari ini hanya akan menjadi beban kita sendiri di belakang hari. Demikian juga menunda belajar Anda saat ini hanya akan menjadi beban Anda di kemudian hari. Baik, kesempatan kali ini Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan menentukan persamaan garis lurus yang untuk edisi kali ini adalah menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Adapun tujuan dari pembelajaran pada edisi kali ini adalah setelah kegiatan pembelajaran Anda bisa menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain, baik disajikan dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar. Selamat mengikuti, namun jangan lupa bila Anda belum subscribe di channel ini dan Anda mendukung perkembangan channel ini, silakan Anda boleh mensubscribe channel ini dan membagikan kepada yang lain. Mari kita ikuti dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita adalah persamaan dua garis yang saling tegak lurus. Persepsi yang perlu diingat sebagai pengetahuan prasyarat untuk pembahasan masalah ini adalah yang pertama, gradien garis dengan persamaan bentuk eksplisit Y sama dengan AX plus C, maka nilai M-nya sama dengan koefisien X yaitu A. Yang B, garis yang dinyatakan dalam bentuk implisit AX plus BY plus C sama dengan 0, maka nilai M sama dengan min A per B. Yang kedua, gradien garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi Y1. Dan yang ketiga, dua buah garis yang saling tegak lurus, maka nilai gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Atau kalau ditulis dalam bentuk simbol, M2 sama dengan min 1 per M1. Baik, kita masuk ke pembahasan inti dari materi, yaitu persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis lain. Misal, garis yang diketahui adalah G, yaitu persamaannya Y sama dengan X plus C, dan garis H tegak lurus G, maka MH sama dengan lawan dari kebalikan gradien garis G. Untuk menentukan persamaan garis H, gunakan rumus garis melalui titik X1, Y1 bergradien MH, yaitu Y min Y1 sama dengan MH kali X min X1. Contoh nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik 6,-5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2/3X dikurangi 12. Penyelesaian langkah yang pertama, tulis garis yang diketahui kita misalkan sebagai garis G, yaitu Y sama dengan 2/3X dikurangi 12. Gradien garis G karena persamaannya dalam bentuk eksplisit, maka gradiennya adalah koefisien X, yaitu Mg sama dengan 2/3. Dan H tegak lurus G, maka gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G. Maka kita harus tahu siapa kebalikan gradien garis G. Kalau gradien garis G 2/3, kebalikannya adalah 3/2. Sehingga kalau lawan dari kebalikan gradien garis G adalah MH sama dengan negatif 3/2. Yang dibalik adalah pembilang dan penyebutnya, tukar tempat. Dibalik kemudian dilawan tandanya. Kalau semula positif menjadi negatif, kalau semula negatif menjadi positif.
Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai dari gradien garis H, yaitu negatif 3/2, dan H melalui 6,-5. Maka langkah yang kedua adalah gunakan rumus garis H yang melalui titik X1, Y1, yaitu 6,-5, dan bergradien MH sama dengan negatif 3/2. Caranya sebagai berikut. Kita tulis persamaan garisnya, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan MH kali X min X1. Kita substitusikan X1, Y1, dan MH ke dalam rumus persamaan. Menjadi Y plus 5 adalah dari Y dikurangi negatif 5. Dikurangi negatif langsung saya tulis plus. Sama dengan negatif 3/2 dikali dalam kurung X dikurangi 6. Negatif 3/2 adalah nilai dari MH dikurangi 6. 6 adalah absis dari titik yang dilalui garis H. Nah, tinggal kita menginginkan bentuk apa. Kalau bentuk eksplisit ya langsung kita kalikan dulu ke dalam kurung. Kalau menghendaki bentuk implisit ya pecahannya kita hilangkan dulu. Kita ke arah eksplisit, negatif 3/2 dikali X adalah negatif 3/2X. Negatif 3/2 dikali negatif 6 adalah positif 18/2, hasilnya 9. Kemudian 5 kita pindah ke ruas kanan, maka Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 9 dikurangi 5, ekivalen dengan Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 4. Kita nyatakan dalam bentuk eksplisit. Saya tidak akan merubah ke bentuk implisit. Silakan kalau menginginkan Anda coba sendiri, karena sudah begitu banyak ya, kita sajikan soal-soal dari satu bentuk persamaan implisit ke eksplisit atau sebaliknya. Sudah cukup banyak. Ya, persamaan Y sama dengan negatif 3/2X ditambah 4 itu merupakan persamaan garis yang melalui titik 6,-5 dan tegak lurus garis Y sama dengan 2/3X dikurangi 12. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 3,7 dan tegak lurus dengan garis 6X ditambah 8Z dikurangi 15 sama dengan 0. Penyelesaian. Langkah yang pertama, kita misalkan garis yang sudah diketahui persamaannya adalah sebagai garis G, yaitu 6X plus 8Y dikurangi 15 sama dengan 0. Jelas nilai A adalah 6 dan B adalah 8. Gradien garis G kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus gradien garis yang diketahui persamaannya dalam bentuk implisit, yaitu MG sama dengan min A per B. A-nya 6, B-nya 8, lawan A berarti negatif 6, per B berarti 8. Negatif 6/8 kita sederhanakan, hasilnya sama dengan negatif 3/4. Jadi gradien garis G atau MG adalah negatif 3/4. Selanjutnya garis H adalah tegak lurus dengan G. Maka gradien garis H caranya adalah gradien garis G kita balik dan kita lawan. Kita balik artinya pembilang dan penyebutnya tukar tempat. Kita lawan artinya tandanya kita ganti sebaliknya. Maka gradien garis H adalah MH sama dengan 4/3. Lawan dari kebalikan gradien garis G. Nah, mungkin ada yang bertanya,
Bagaimana kalau gradiennya bulat, misalnya 2? Ya 2, kita tulis 2/1, nanti kita balik, kemudian kita lawan. Paham? Nah, setelah kita dapatkan gradien garis H yaitu 4/3, maka langkah yang kedua adalah menentukan persamaan garis H. Gunakan rumus Y min Y1 sama dengan MH dikali X min X1. Y dikurangi Y1 menjadi Y dikurangi 7 karena Y1 nya 7 sama dengan 4/3 dalam kurung X plus 3. 4/3 adalah gradien garis H ditambah 3 adalah dari dikurangi negatif 3. Langsung saya tulis menjadi plus 3. Langkah berikutnya 4/3 kita kalikan dengan suku-suku yang berada di dalam kurung dengan sifat distributif. Maka ruas kiri tetap, ruas kanan menjadi 4/3 dikali X adalah 4/3X. 4/3 dikali 3 adalah 12/3, hasilnya 4. Kemudian negatif 7 kita pindah ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 4/3X plus 4 plus 7. Min menjadi plus. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 4/3X ditambah 11. Bentuk eksplisit dari garis H yang melalui titik negatif 3,7 dan sejajar garis G 6X plus 8Y min 15 sama dengan 0 sudah kita dapatkan, yaitu Y sama dengan 4/3X ditambah 11. Berikutnya contoh yang ketiga, perhatikan gambar, tentukan persamaan garis J. Garis J melalui titik C yaitu 4,-1 tegak lurus dengan garis K. Langkah pertama, garis J tegak lurus K dan K melalui titik A 0,3 ini dan melalui B negatif 5,0 di sini. Maka gradien garis K atau MK adalah Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan X1 Y1 nya adalah 0,3 dan X2, Y2 nya negatif 5,0. Kita substitusikan sama dengan 0 dikurangi 3 per negatif 5 dikurangi 0. 0 dikurangi negatif 3 adalah negatif 3. Negatif 5 dikurangi 0 adalah negatif 5. Negatif 3 per negatif 5, negatif dibagi negatif adalah positif, yaitu 3/5. Gradien garis K sudah kita dapatkan, yaitu positif 3/5. Garis J tegak lurus K, maka gradien garis J adalah gradien garis K kita balik dan kita lawan. Maka MJ sama dengan negatif 5/3. Pembilang dan penyebutnya bertukar tempat, tandanya berubah menjadi lawannya. Sekarang gradien garis J sudah kita dapatkan, yaitu negatif 5/3. Dan garis J pada gambar melalui titik C 4,-1. Maka dengan mudah kita bisa menentukan persamaan garis J yang melalui titik 4,-1 dan bergradien negatif 5/3 adalah Y min Y1 sama dengan MJ kali X min X1. Kita substitusikan Y1 nya adalah negatif 1, X1 nya 4 dan MJ nya negatif 5/3. Menjadi Y plus 1 dari min 1 langsung kita tulis plus 1 sama dengan negatif 5/3
dikali dalam kurung X dikurangi 4. 4-nya dari sini. Berikutnya, kalau kita menghendaki bentuk implisit tanpa adanya pecahan, kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 3. Kita peroleh 3Y plus 3 sama dengan negatif 5 dalam kurung tetap, tidak perlu dikalikan dengan 3. Karena yang di luar kurung yaitu negatif 5/3 sudah kita kalikan 3, hasilnya negatif 5. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan suku-suku yang di dalam kurung menggunakan sifat distributif. Kita peroleh 3Y plus 3 sama dengan negatif 5X plus 20. Selanjutnya kita kumpulkan variabel X dengan variabel Y menjadi 5X plus 3Y. Negatif 5X pindah ruas kiri menjadi positif 5X. Dan 3 kita kumpulkan dengan suku yang sejenis yaitu 20 menjadi min 3 karena pindah ruas. Kita sederhanakan, bentuk implisitnya adalah 5X plus 3Y sama dengan 17. Dan ini bisa dinyatakan dalam bentuk implisit yang lain dan juga bisa dinyatakan dalam bentuk eksplisit. Tapi itu tidak saya lakukan, silakan kalian yang melakukan itu supaya Anda juga tertantang untuk mengeksplor kemampuan Anda. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan sebagai tantangan buat Anda, saya berikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Ya, berikut soalnya. Ada 3 soal dengan tipe masing-masing. Ada yang dalam bentuk teks dan bentuk gambar. Silakan Anda kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari bersama tadi sebagai acuan, dan optimis, semangat untuk bisa. Maka pasti Anda bisa. Oke, demikian tadi pembahasan kita bagaimana menentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Yang intinya adalah yang pertama, kita harus menentukan gradien dari garis yang sudah diketahui persamaannya atau gradien garis yang diketahui koordinat 2 buah titik yang dilaluinya. Kemudian kita menentukan gradien dari garis yang akan kita cari persamaannya, yaitu lawan dari kebalikan gradien garis yang sudah diketahui itu. Kemudian kita gunakan rumus umum dari persamaan garis yang melalui titik X1, 1 dan bergradien F. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan silahkan tugas kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat dan hebat buat Anda, sukses selalu. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.